Hai halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang vitamin D. Siapa yang belum pernah mendengar tentang vitamin D? Anda pasti sudah pernah mendengar, bahkan Anda juga sudah mengonsumsi vitamin D. Tapi sebenarnya bagaimana ilmu vitamin D dan siapa yang paling berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin D serta manfaat vitamin D ini, saya akan bahas secara sederhana yang bisa dimengerti oleh orang awam. Jadi secara sederhana vitamin D ini dibuat dari kulit kita, dari 7-dehidrokolesterol oleh paparan sinar matahari, dan kemudian ada juga yang berasal dari diet, yaitu vitamin D2 ergokalsiferol dan juga vitamin D3 kolekalsiferol. Kemudian perjalanan panjang vitamin D akan melalui dua organ penting, yang pertama hati, yang kedua ginjal. Di hati akan diubah menjadi 25 hidroksivitamin D dan kemudian di ginjal akan menjadi 1,25 dihidroksivitamin D. Tidak diragukan lagi manfaat vitamin D pada tubuh kita. Yang kita sudah tahu sejak lama, vitamin D bermanfaat untuk mengatur metabolisme dan penyerapan kalsium di usus kita. Sehingga kalau kita kekurangan vitamin D, kalsium akan rendah di dalam tubuh kita. Akibatnya nanti akan diambil dari tulang, meningkatkan risiko kita untuk terjadi keropos tulang. Namun ternyata vitamin D hingga saat ini sudah banyak diteliti berperan pada berbagai penyakit, termasuk kalau Anda autoimun. Banyak penelitian yang menunjukkan kalau vitamin D Anda stabil, ini merupakan salah satu penunjang penting untuk kondisi remisi Anda. Belum lagi penelitian terhadap kekuatan otot, menurunkan risiko jatuh, pada kardiovaskuler, bahkan pada kanker. Ada beberapa penelitian bisa menurunkan risiko kematian karena kanker. Memang banyak sekali faktor yang lain, tapi ini adalah salah satunya. Dan juga di masa COVID kita tahu vitamin D merupakan salah satu vitamin yang merupakan penunjang penting untuk pemulihan COVID dan berbagai penyakit infeksi lain. Jadi soal manfaat tentunya tidak diragukan lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, pentingkah semua orang untuk melakukan screening vitamin D? Dalam beberapa guidelines memang dikatakan tidak wajib. Namun yang penting menurut saya, Anda harus mengetahui Anda ini memiliki resiko atau tidak untuk terjadi kekurangan vitamin D. Kalau kita mendengarkan tadi tentang metabolisme vitamin D, kita akan tahu bahwa paparan sinar matahari ini sangat penting. Jadi orang-orang yang berisiko ini biasanya adalah orang-orang yang jarang mendapatkan sinar matahari. Misalnya pekerja kantoran yang selalu indoor, pekerja shift malam sehingga siang hari biasanya mereka akan tidur. Kemudian orang yang berkulit gelap, nah ini orang yang berisiko. Ada juga buat Anda yang misalnya penyandang lupus yang memang harus membatasi sinar matahari karena risiko kumat dari lupusnya. Nah, ini juga Anda memiliki risiko untuk terjadi kekurangan vitamin D. Kemudian kalau kita melihat tadi, metabolismenya juga melibatkan hati, ginjal. Jadi orang yang cenderung mengalami kekurangan vitamin D ini adalah orang-orang yang biasanya mengalami penyakit kronik tertentu. Misalnya penyakit ginjal kronik, hati kronik, jantung, dan juga diabetes. Oh ya, orang dengan obesitas atau kegemukan juga termasuk kelompok yang berisiko. Ada juga yang menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir dari seorang ibu menyandang kekurangan vitamin D ini juga berisiko. Jadi tak ada salahnya menurut saya untuk melakukan screening juga pada wanita yang hamil. Kelompok lain yang memiliki risiko untuk terjadi kekurangan vitamin D adalah orang-orang dengan gangguan usus sehingga terjadi gangguan penyerapan makanan di ususnya. Misalnya orang dengan radang usus kronis yang berat, misalnya pada IBD, atau orang dengan pasca operasi usus, pasca operasi bariatrik, dan juga orang-orang yang menggunakan obat-obatan tertentu. Misalnya termasuk diantaranya adalah kortikosteroid. Jadi Anda sudah mendengarkan siapa kelompok berisiko ini. Kalau Anda masuk dalam kelompok berisiko ini, maka Anda wajib sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan vitamin D, dan kalau memang kurang Anda bisa mendapatkannya selain dari suplemen dan juga makanan sehari-hari di sekitar kita.
Nah, saat Anda sudah mendapatkan kadar vitamin D Anda ternyata rendah, apa yang kita harus lakukan? Tentunya kita bisa mendapatkan vitamin D. Kalau tidak ada halangan untuk berjemur, Anda bisa mendapatkan dari berjemur, paparan sinar matahari. Yang kedua, suplemen vitamin D, diskusikan tentang dosisnya dan jenis suplemen yang harus Anda gunakan ke dokter Anda masing-masing. Dan jangan lupakan juga makan makanan di sekitar kita, misalnya ikan yang mengandung vitamin D.